Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teori sastra pertemuan hari ini sampai nanti menjelang UAS itu kita berupaya untuk menafsirkan karya sastra. Ya, ini semua genre karya sastra itu berusaha untuk ditafsirkan, mencoba untuk menganalisis. Karena UTS kemarin kan sudah ya. UTS itu sudah mencoba, tetapi itu pola-pola saat SMA masih terbawa. Ya, ketika kita mahasiswa, kita harus menaikkan pola apresiasi itu. Ya, dalam bentuk IC yang paling sederhana, kemudian nanti ada juga dalam bentuk makalah, dan yang paling inti itu bisa nanti menulis apresiasi dalam artikel ilmiah. Ya, jadi itu goal nanti yang paling inti ketika menjadi mahasiswa. Jadi nanti ada publikasi ngirim ke jurnal ilmiah. Jadi kayak gitu goalnya. Tapi bukan di semester 1. Nanti kalian akan ada mata kuliah yang diminta untuk menulis artikel ilmiah. Ya. Sudah ada yang pernah membaca artikel ilmiah? Belum. Nah, masalahnya ini ketika saya mau beri contoh itu ini hanya bisa muncul slideshow. Ketika PPT di slideshow ini baru muncul. Tadi saya coba Google ternyata nggak muncul. Ya nanti sembari itu ya. Nah hari ini kita mulai dari puisi dulu. Kemudian besok itu kita ke cerpen, kemudian novel dan drama. Kurangnya kan 4 kali pertemuan. Ya, jadi pas. Dan ya seperti itu. Ini yang paling populer dalam analisis drama, analisis karya sastra. Karena genre-genre karya sastra masih banyak yang bisa dianalisis. Nah, jadi kenapa puisi yang pertama? Ya, satu, puisi itu dianggap paling mudah. Ya, puisi itu dianggap yang paling mudah. Kenapa? Karena bentuknya nggak terlalu panjang, gitu ya. Seperti itu. Tetapi banyak orang mengatakan bahwa menganalisis puisi itu sulit. Ya, para akademisi itu kadang berbicara bahwa menganalisis puisi itu sulit. Mengapa? Karena yang katakanlah puisinya satu lembar itu hanya 2 bait, ya, masing-masing bait misalnya 2 baris, berarti hanya ada 4 baris. Bagaimana 4 baris itu bisa dianalisis yang panjang, lebar, ya, dan mendalam? Sehingga para akademisi mengatakan ketika menganalisis puisi itu analisis yang paling sulit. Ya. Tetapi kuncinya ketika kita bisa memahami puisi itu sebagai karya yang padat makna, ya, maka sesuatu yang padat itu kan berarti dipadatkan. Ya, sebenarnya ketika dinormalisasikan, ya, sesuai dengan gambaran apa yang ada di dalam puisi, salah satu cara mudahnya adalah dulu itu kan kalian melakukan parafrase ya waktu di sekolah. Dulu diminta guru bahasa Indonesia kan silakan diparafrase gitu ya. Diparafrase itu menggunakan pembacaan puisi, mengapresiasi puisi menggunakan bahasa yang lebih mudah difahami. Ya. Dalam bentuk prosa yang bukan cerita tetapi isi. Itu kan. Nah, ini yang langkah pertama. Dari yang padat diparafrase sehingga bentuknya lebih panjang. Nah, setelah itu baru nanti dihubungkan dengan realita sosial. Nah, kita butuh apa? Misalnya kita ingin membaca tanda-tanda, membaca simbol di dalam puisi, maka kita menggunakan semiotik. Kalau kita mau fokusnya ke bahasa, berarti kita bisa menggunakan stilistika. Kita menggunakan majas. Iya. Kalau ngomong soal kata kita bisa menggunakan nanti semantik.
Kalau ingin wacananya ini ngomong apa sih puisi ini, kita pakai analisis wacana. Banyak sekali poin-poin atau pisau-pisau bedah yang bisa digunakan. Ternyata ingin mengambil isu yang paling besar di sana apa, misalnya ngomong soal perempuan, kita pakai teori feminisme seperti yang pernah saya singgung. Ya, jadi disitulah akhirnya menganalisis puisi bisa menjadi panjang ya dan dalam. Nah, kemudian kalau ditambah sosiologi sastra dihubungkan dengan masalah sosial, nah ini semakin panjang lagi analisisnya. Ya, jadi di situ. Ketika di sekolah ya dulu, ketika di sekolah pasti dasar untuk memaknai itu diminta ini makna lahir dan makna batin, kan nggak asing ya. Ngomong puisi makna lahir dan makna batin gitu ya. Makna lahir itu makna apa? Masih ingat gak? Nah, seperti teori strukturalisme profetik kemarin, lahir itu berarti fisik. Ya, batin itu hati. Nah, kalau di dalam puisi, fisik berarti yang bisa dilihat. Ya, berarti yaitu puisinya, bentuk puisinya. Kalau batin berarti yang tidak terlihat. Nah, bahasa yang lain lagi apa? Intrinsik dan ekstrinsik. Fisik itu intrinsik, batin itu ekstrinsik. Jadi sesuatu yang ada di luar, ya, yang berkaitan. Misalnya kita masuk ke puisinya Sapardi, ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Lah ini baru dimaknai. Apakah cinta itu seperti hubungan awan kepada hujan? Itu awan kepada hujan itu seperti apa hubungannya yang menghasilkan hujan? Nah, ini ditafsir dari makna itu diambil kira-kira dari luar ini seperti apa? Ya. Yang fisiknya itu kan semua kata-kata tadi itu satu persatu, ketika masing-masing kata itu sudah nggak ada yang sulit, ya, berarti hubungan antara kata yang dicari. Aku ingin mencintaimu, itu sudah mencintai atau belum? Ada spidol enggak? Biar nanti nganalisis puisinya nggak seperti di UTS kemarin. Itu baru dasar. Ya, baru dasar langkah apresiasi pertama yang kalian lakukan di UTS kemarin itu baru langkah pertama untuk mengambil data. Ya. Kita berangkat dari sini dulu. Aku ingin mencintaimu. Itu sudah mencintai atau belum? Belum. Karena apa? Karena ada kata ini. Karena ada kata ini. Nah, sebelum ke sana saya flashback kembali. Ini ada berapa kata? Berapa kata? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kok bingung sih, Rek? Berapa ditanya berapa kata kok bingung sih, Rek? Ini kan kata sih. Ini kata 1, 2, 3, 4, 5. Kan 5 ya. Itu kok bingung sih? Ya, aku ingin mencintaimu itu 5 kata. Berarti kita ambil ini ketika ngomong fisik ya, berarti terdiri dari 5 kata. Oke. Kemudian ini ada kata yang sulit nggak secara makna? Menurut kalian nggak ada? Nggak ada. Oke. Jadi makna kata sulit, makna kata aman ya, nggak ada yang sulit, ini sudah aman. Nah, setelah itu hubungan antara kata. Hubungan antara kata. Kalau 2 kata itu masih belum
membentuk aktivitas berarti ditambah satu. Aku ingin mencintai ini. Ya. Berarti sudah mencintai apa belum? Belum. Cara mencintainya bagaimana? Dengan sederhana. Ya. Berarti dia ingin mencintai dengan cara yang sederhana. Cara sederhana yang seperti apa? Ada dilanjutkannya. Dua baris lagi ini saya tidak hafal bagaimana bentuk tipografnya pasti. Saya ingin membahas katanya saja ya. Seperti awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ada yang sulit kata-katanya? Tidak ada. Oke, baris kedua juga tidak ada. Kemudian baru dihubungkan. Seperti awan bisa membentuk makna, bisa dua kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ini berarti ada tiga frasa. Ya. Tiga frasa. Nah, ini dihubungkan dengan ini. Mencintai dengan sederhana itu diibaratkan, ini kan kita pakai majas juga. Majas ini ditandai dengan apa? Kata seperti. Ya, satu ilmu stilistika. Seperti berarti perumpamaan. Ya. Perumpamaan diumpamakan cara sederhananya itu yaitu hubungan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ini adalah bentuk cinta yang sederhana. Ya. Bentuk cinta yang sederhana tetapi meniadakan bentuk. Apakah itu sederhana? Ya, tidaklah. Itu kan satu. Cara mencintai kata sederhana. Cinta sederhana. Kita tambah satu kata lagi, cinta sederhana. Sederhananya seperti apa? Hilang bentuk. Hilang bentuk tadi ini mengarahnya ini ya. Awan kan hilang karena mencintai hujan. Cinta yang menghilangkan bentuk itu silakan ditafsir. Cinta yang seperti apa? Ketika dihubungkan dengan kehidupan realita. Nah, ini sekarang kita bawa ke realita. Kalian menemukan cinta seperti ini di apa? Kira-kira ada nggak? Atau yang kalian temukan? Apa? Satu. Menurut pandangan saya itu mungkin misal ini ya Pak. Iya. Saya cinta sama seseorang tapi orang tersebut itu sudah punya mungkin bakatnya seperti itu. Jadi cinta saya ini saya hilangkan dengan cara sebenarnya saya nggak mau, terpaksa saya hilangkan. Mungkin gitu mungkin. Cintanya hilang, bukan bentuknya yang hilang. Kan cintanya yang hilang. Nah ini kan aku ingin mencintaimu, ya. Cinta yang seperti apa? Yang sederhana. Sederhana itu seperti apa? Hilang bentuk. Cintanya nggak hilang, tapi bentuknya yang hilang. Jadi orang yang mencintainya itu yang hilang. Seperti apa kira-kira? Pengagum rahasia. Pengagum rahasia. Pengagum rahasia. Tuh, ada lagi. Ada lagi versi yang lain. Oke. Ketika kita mengarah ke sini lagi, maka kita apakah ini sudah pas? Nah, ini boleh, ya, boleh pemaknaan seperti ini boleh sah. Ya. Tetapi setelah itu ketika kita ingin terus mengkaji secara mendalam, maka ini dihubungkan lagi ke sini. Apakah pengagum rahasia ini awan kepada hujan yang menjadikannya tiada? Awan kepada hujan. Hujan ini awalnya nggak ada ya? Nggak ada. Karena awan ingin mencintai hujan. Ketika yang dicintai itu ada, maka ini yang akan nggak ada. Ketika pengagum rahasia, siapa awannya, siapa hujannya? Siapa?
Misalnya, Misal ya, bisa. misal ini yang mencintai cewek apa cowok? Cowok. 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 Cowok ini berarti yang mencintai ini berarti awan ya. Iya, Awan. awannya. Ini berarti hujannya Hujannya yang cewek. yang cewek. Hujan. Oke, misalnya seperti ini. Apakah sudah sesuai? Yang hilang adalah cowoknya, ceweknya masih ada. Yang mencintai cowoknya, cowoknya hilang akhirnya. Nggak terlihat mungkin Pak. Nggak terlihat. Nggak terlihat kan bentuknya dihilangkan. Mungkin dia tidak nampak, maksudnya kayak gencar mengejar atau apa, tapi dia itu cintanya tulus gitu. Cintanya tulus. Iya, sama yang cewek. Cinta yang tulus. Jadi awan kepada hujan ini yang dilakukan awan apa? Kan menghadirkan hujan tersebut. Menghadirkan hujan. Iya. Ya. Menghadirkan hujan. Nah, yang dilakukan cowok apa? Mengorbankan dirinya jadi hilang, lagi jadi tiada. Kan setelah hujan turun awan itu enggak berubah jadi air. Oke. Bisa dimaknai seperti dan itu boleh. Apapun boleh. Itu cara memaknai puisi. Misalnya ini versinya Baby, sedangkan yang lain misalnya punya versi yang lain lagi. Boleh, itu tidak ada masalah. Dan semua benar. Nah, fenomena di dalam pendidikan bahasa Indonesia di sekolah, ya, ketika menjawab pertanyaan puisi ada pilihan A, B, C, D, E. Yang benar hanya satu, itu bentuk soal yang salah. Harusnya isi. Dan semua jawaban benar. Ya, poinnya adalah bagaimana. Nah, ini nanti di poin kependidikan kalian. Bagaimana melakukan assignment. Ya, pengukuran. Pengukuran jawaban yang 100 itu poinnya apa, 80 apa, 90 apa, 70 apa, atau yang 0 itu apa. Dari jawaban itu bisa terukur. Ini namanya kualitatif. Itu harus bisa terukur jawaban itu. Jadi puisi tidak bisa sebenarnya secara hakikat nggak bisa dalam bentuk soal pilihan ganda. Ya. Jadi di sini ini satu contoh saja. Ini menafsirkan. Nah, setelah ini ketika poin-poin ini sudah ketemu, nah ini kalian tinggal merangkai. Ya. Ini kan sudah ada instrumen nih. Ya, kata-kata sudah dibedah. Setelah itu kita menuju ke realita. Dan realita itu harus ada objeknya dan subjeknya muncul. Ya. Awan dan hujan ini aktivitas apa? Dihubungkan. Nah, kalau sudah baru nanti semakin kuat lagi kita ke sumber realita. Sumber realita ini dari mana? Yang valid ketika kita menulis sebuah artikel. Ya, kan. Di sini ada berita. Ya. Ini kan realita. Ya kan? Berita itu kan fakta. Fakta itu realita. Jadi nanti ditambahi kutipan berita-berita yang menunjukkan itu. Ini opininya. Tambah ini. Nah, ini tinggal dirangkai. Rangkainya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan isi. Ini ada judul. Gimana caranya satu puisi bisa menjadi satu tulisan? Nah, itu upaya yang harus kalian bongkar. Ini kan baru satu bait. Ada 2 bait yang lainnya lagi. Itu semakin kalian punya referensi, maka data ini kan semakin banyak. Ya kan? Nah, ini kebetulan kan punya sapardi sederhana. Cara menganalisis puisi sederhana berarti kita harus bisa menguak simbol-simbol atau makna kata dari setiap kata yang ada. Karena sederhana. Nah, semakin puisi itu semakin sulit dipahami atau kata-katanya sulit, nah kita semakin nanti ulasannya semakin banyak. Ya. Dari sini saja ini kan nggak ada ya, nggak ada yang sulit, sehingga satu poin di sini sudah hilang. Nah, baru hubungan antara kata itu baru muncul lagi. Tapi kalau di sini itu sudah banyak data, ya semakin di sini semakin banyak. Ini satu contoh yang sederhana.
ketika kita menganalisis puisi ya. Nanti kita coba, kita cari contoh. Nah, sekarang ini kan sudah contoh fisik. Ini tadi baru contoh fisik dan di sini menuju contoh batin, ya. Contoh batin di sini melibatkan bahasa, konteks dan pengalaman membaca. Ini yang saya maksudkan tadi. Kalau kalian referensinya semakin banyak di poin 2 ini, ya, maka analisisnya akan semakin dalam. Jadi memahami puisi seperti itu. Nah, kenapa akademisi menyebut analisis puisi itu sulit? Ya, karena di poin 2 ini kurang. Berhubungan dengan puisi, ya. Maksudnya berhubungan dengan puisi, membaca puisi, menganalisis puisi, menulis puisi itu menjadi satu korelasi yang nggak bisa dilepaskan. Nah, kalau akademisi biasanya kan dia hanya menganggap teks itu sebagai objek penelitian. Kalau dia nggak melakukan penelitian berarti dia nggak berhubungan dengan puisi. Ini realita yang ada di Indonesia. Ya. Sehingga dulu ketika saya mau menganalisis puisi untuk disertasi, dosen pembimbing saya atau co-promotor saya, bisakah menganalisis puisi? Bisa menjadi banyak. Itu yang ditanyakan kepada saya. Nah, sekelas profesor itu menanyakan begitu kepada saya. Dan saya jawab bisa. Karena saya sudah 25 tahun lebih bergulat dengan puisi. Jadi disitulah poinnya. Akhirnya saya bisa menyelesaikan analisis puisi. Nah, ini sekarang unsur fisik ya. Ini tadi diksi itu ya kata-kata ini diksi. Oke, kemudian imaji lah. Ini ngomong imaji. Imaji tadi seperti ini loh. Awan kepada hujan. Kita menggunakan imajinasi apa? Untuk merasakan awan dan hujan itu kita menggunakan apa? Indera apa? Itu imaji. Awan, kalian pakai indera apa? Kata awan. Pakai indera apa? Kalian punya indera apa saja sih? Penglihatan, penciuman, pendengar, pengecap, peraba, ya. 5 panca indera. Ya. Makanya ketika ada orang yang bisa melebihi ini dikatakan indera ke-6. Ya. Melihat yang tidak bisa dilihat orang dianggap indera ke-6. Dan ketika saya menyebutkan karakter seseorang saat memberi pelatihan puisi, saya dikatakan peramal, indera ke-6. Jadi ya. Nah, ini poinnya. Nah, itu untuk imaji. Kemudian majas lah. Majas seperti yang kalian pernah belajar di sekolah, jumlahnya lebih dari 28. Ya, yang sering dipakai untuk analisis puisi 28 itu. Tetapi majas lebih banyak dari itu. Ya. Kemudian rima ini bunyi. Ya. Bunyi itu tidak hanya bunyi akhir. Ya. Bunyi itu tidak hanya bunyi akhir. Kalau dulu kan kalian mungkin bersaja ABAB, AAAA gitu ya. Nah, bunyi. Nah, di sini ini ada unsur bunyi. Ya. Ini sederhana, nanti akan ketemu dengan kepada. Nah, ini satu kata itu bisa mewujudkan rima. Saya kasih contoh dulu. Ini kalau dikeluarkan kira-kira hilang nggak ya? Nah, ini masalahnya ini nggak muncul yang lainnya deh. Caranya gimana ya? Ada yang tahu caranya? Oke, saya coba browsing di sini. Nanti saya kirimi tautannya ya di kalian ya, karena nggak bisa muncul di sini.
Oke, saya kirimi satu puisi yang agak main-main. Coba diset aja, kok ini sulit mengirimkan ini. Judulnya Kesaksian Naga Merah karya Amutakin. Coba dicari di Google. Kesaksian Naga Merah. Amutakin ini nggak Pak? Iya. Ketemu? Di sepenuhnya.com. Iya. Iya. Oke. Nah, ini kental sekali dengan rima. Amutakin ini kuat dengan rima. Dia bermain-main dengan rima selalu di dalam puisinya. Jadi ketika kita menghadapi puisi modern, kita tidak ketemu saja AB-AB di akhir, tetapi hampir di setiap kata itu kita temukan. Ya, kebetulan ini juga ada contoh analisis ya. Nah, ini kebetulan ada imaji majas. Nah, kebetulan ini ada yang upaya menuju ke sana. Tetapi nanti kalian ketika menganalisis, kalau ini kan seperti yang kalian lakukan di UTS kemarin ya. Nah, nanti enggak seperti ini. Kita cari contoh yang lebih kuat. Nah, itu coba dicermati saja. Itu ada berapa baris? Bait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 bait. Ada yang baitnya isi 2 baris, ada yang 1 baris. Ya. Nah, ini yang namanya puisi modern. Ya. Puisi modern itu biasanya kan kalau puisi itu satu kalimat ya, bisa kita katakan satu kalimat satu bait. Ya. Tetapi di sini di puisi modern itu kita tidak bisa melakukan aturan itu lagi. Satu contoh di bait 1 2 3 4. Menetaskan cacing kuning di usus besarku, titik. Di situ cacing kuning. Nah, ini lanjutannya di baris yang selanjutnya. Ya. Menjadi kekasih si bangsat itu dan mereka kembali merambat. Nah, jadi di sini sudah tidak ada pola puisi lama, ya seperti itu. Nah, permainannya sekarang ya permainan rima. Ketika aku berjaga di pintu surga, berjaga dan surga ada ritme. Si bangsat itu menidurkan aku. Pelan ia baca mantra, menebar serbuk buruk agar aku mengantuk. Ada kata serbuk, buruk, mengantuk. Ada ritme bunyi hampir di setiap katanya. Ya. Saat mulutku terbuka, si bangsat itu pun melesat ke mulutku. Menipu lidahku, ia menjelma menjadi ulat laknat dan merambat. Ada 2 kata, laknat dan merambat yang kuat. Sana ya. Diulang lagi kata di bait selanjutnya, merambat dan terus merambat. Menyusuri lorong gelap perutku. Tepat saat aku bermimpi, Tuhan tersenyum dan dengan kun bening. Ya. Kayaknya sederhana kata-katanya, tetapi kalau kita maknai itu sulit. Ya kan, nggak ada kata-kata yang sulit. Coba ini. Ketika kita menggunakan logika, kira-kira naga merah yang dimaksudkan ini naga apa? Kok ada di pintu surga? Dia. Nah, ini memaknai puisi begini akan menjadi panjang ketika kita punya referensi yang banyak. Menetaskan cacing kuning di usus besarku. Di situ cacing kuning menjadi kekasih si bangsat itu. Dan mereka kembali merambat dan terus merambat dari gelap ke sisa lembah ususku. Seperti bertamasya mengarungi sisa buruk sang surga yang dulu. Ditinggalkan si bangsat itu demi menjaga jarak jejak dan cintanya.
Setelah bercinta-cintaan dengan si cacing kuning, si bangsat itu menyusuri ujung anusku, bersembunyi di balik bongkahan bolku. Nah, ini bahkan ada kata-kata yang kasar, kata bol, ya, bangsat. Itu dimainkan benar-benar, ya. Dan untuk puisi-puisi seperti ini dulu dipelopori kali pertama itu Chairil Anwar, tapi Chairil Anwar masih sopan, ya. Tapi di sini ada kata-kata anus, ada kata-kata bol, ada kata-kata bangsat, gitu ya. Menunggu aku berak agar ia dapat keluar bersama kotoranku. Saat kotoranku keluar, si bangsat itu lalu melompat ke pelataran surga. Celingak-celinguk seperti munyuk lepas dari lubuk kutu. Nah, kalian tahu kutu? Nah, dan mencari pasangan pengantin pemula yang dari mereka nantinya lahirlah engkau, si naga buta. Setelah juru tipu merekayasa kitab dan peta baru di mana sebentang ladang Nun dijanjikan menunggu. Di ladang itu seperti dugaanmu, si bangsat itu meniup seruling, menjaga domba-domba sahaya sembari menunggang anak lembu. Secara sekilas kalian memaknai puisi ini ngomong apa? Kira-kira Antara spiritual sama moral manusia. Spiritual dan moral manusia. Kenapa bisa seperti itu? Kamu memaknainya? Apa yang menguatkan dari puisi itu menunjukkan mana? Karena kata si bangsat ini itu kayak bisa dimaknai itu sebagai nafsu gitu loh, dan diri manusia. Dan itu sebuah pengkhianatan dan bikin manusia tuh jadi ya namanya diciptakannya setan di dunia kan untuk menggoda hidup manusia seperti itu. Jadi mengganggu keimanan seseorang, mungkin pemaknaannya kurang seperti itu. Nadanya juga di sini kan agak marah gitu. Yang lain bisa memaknai apa? Atau belum bisa memaknai sama sekali? Kira-kira naga merah ini siapa? Kira-kira menurut kalian? Kalau dari awal sampai akhir itu kayak proses pencernaan, ya kan? Masuk mulut, dia kemudian keluar, kotoran. Gampang apa sulit menurut kalian puisi itu? Cukup sulit. Nah, ada puisi-puisi yang seperti ini. Ini salah satu kenapa akademisi itu menghindari menganalisis puisi. Bisakah menganalisis puisi? Ya. Ini salah satu kesulitannya. Hanya mencari makna saja kadang sulit. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana caranya agar bisa ya kita terus berhubungan dengan puisi, memaknai puisi. Ketika kali pertama saya membaca puisi, saya tidak perlu memaknai. Jadi saya menikmati akrobat kata-kata, permainan bahasa di dalamnya. Nah, kalau dulu saya proses membaca untuk menulis ya, bukan membaca untuk memaknai. Jadi seperti ini pola yang saya gunakan. Serbuk buruk agar aku mengantuk. Kok bisa ya ketemu kata-kata begini ya? Ketemu kata serbuk, ketemu kata buruk dan kata mengantuk. Kok ketika dipadukan kok enak ya? Saya mencoba mencari kata-kata untuk melakukan menulis puisi model seperti ini. Jadi gitu. Saya membaca puisi untuk menulis. Nah, seperti kemudian oh iya, kok bisa ya dia menemukan kata laknat dan merambat. Dan ini dihubungkan ternyata pada ulat. Kok secanggih itu ya? Padahal kayak ini kan laknat dan merambat. Laknat itu seperti ketika kita memberi sifat ke orang. Tapi ini ternyata dimasukkan ke ulat. Diperkuat dengan kata merambat. Lah ini ngomong ulat beneran
apa kira-kira orang yang menyerupai ular. Nah, ini kan sudah kuat maknanya jadinya. Ya, seperti itu. Itu pola-pola yang saya lakukan untuk mengapresiasi puisi. Ya. Dari proses pencarian, ya, ketika saya menulis, ya, akhirnya kan mencari kata-kata ini maknanya apa lah. Di situ mulai kosakata atau arti kata itu baru ketemu. Jadi membaca puisi ketika kata-kata unik kayak gini kan, kata unik ini di sini banyak kata unik, nggak ada kata sulit. Ya, seperti munyu. Maka kata munyu itu ketika kita mencoba menulis puisi kali pertama, kan pasti kata munyu itu tidak akan muncul karena terlihat nggak puitis banget, gitu kan? Tetapi ternyata penyair ini bisa menjadikan kata munyu itu di dalam puisinya, ya kan gitu. Nah, ada kata lagi nun, ya. Kata nun, ya, ini kan biasanya dipakai hanya di dongeng, nun jauh di sana. Tapi apakah nun itu seperti di kata dongeng? Nah, ini di sini sudah berubah makna lagi. Nun ini seperti nun di dalam Al-Quran. Huruf nun kan ada ya, nun, hanya nun saja sebagai simbol. Kira-kira nun ini memaknai apa? Ladang nun. Ayo, ladang yang apa? Ladang nun itu ladang apa kira-kira? Nah, ini kan akhirnya kita perlu membaca banyak referensi agar ladang nun yang dimaksudkan di sini, ya, itu bisa ketemu maksudnya. Nah, meniup seruling, domba-domba sahaya lah. Ini kayak menuju ke yang menyebut domba itu di agama apa? Kristen ya, domba-domba, hamba itu kan disebut domba-domba. Nah, tapi aktivitas ini kan digabungkan antara agama Kristen sama ini loh, siapa, India, pengembala Hindu. Kan dari meniup seruling tadi. Meniup seruling, ya. Kemudian kalau di animasi itu kan ada apa, film apa itu? Anak-anak itu Krishna. Ya. Ya, dia kalau mengembalakan sambil naik lembu. Nah, ini ada wacana baru lagi ke sana. Nah, seperti itu. Ini tahun 2018. Nah, ini semakin kita banyak kosakata, kita memaknai kata, lah ini akan mengarah seberapa kuat kita bisa memaknai puisi. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tipografi. Ya, tipografi itu bentuk. Kalau bentuknya puisinya Amutakin tadi, itu tidak ada yang aneh. Yang anehnya hanya satu puisi isinya 2 baris. Bentuknya tidak seperti puisi tapi seperti kalimat. Ada yang 1 baris. Tipografinya kan hanya seperti itu. Itu yang bisa kita tangkap dari tipografi Amutakin. Ya. Selanjutnya ketika kita masuk ke unsur batin, ya, ada tema, ada rasa, ada nada dan suasana, ada amanat. Nah, amanat tadi sudah disebutkan oleh Baby ketika memaknai puisinya Amutakin. Ya. Nada dan suasana tadi disebutkan juga. Rasa. Ya. Rasa ini berarti ada perasaan apa yang dititipkan di sana. Ya. Dan temanya apa? Ini semua kan tadi sudah disebut. Tapi kalau kalian membacanya itu banyak, maka ulasannya akan menjadi semakin banyak. Seperti itu. Ini ketika kita ingin memaknai sebuah puisi. Nah, ini langkah dasar aja, ya. Membaca berulang-ulang, ya. Fungsinya apa? Agar kita bisa menemukan tema. Menemukan tema itu hanya meraba-raba dibaca berulang kali. Itu akan ketika ketemu tema. Lalu selanjutnya menemukan makna kata kunci.
Setelah tema, kira-kira kata kuncinya apa di puisi itu yang paling kuat? Kalau puisinya Amutakin tadi apa kata kuncinya? Si bangsa. Si bangsat misalnya, atau naga merah misalnya. Ini bisa ke naga merah, bisa si bangsat. Boleh, kalian mau mengambil yang mana? Begitu, kata kunci. Nah, ketika kata kunci sudah ketemu, baru ini dibredel menuju fisik, batin dan fisik dan batinnya. Ya, dibredeli ke sana. Ya. Kata kunci misalnya kita menggunakan kata bangsat, ya. Muncul berapa kali kata bangsat? Itu kemunculan saja ini sudah menjadi satu paragraf sendiri. Berapa kata? Bangsat 4. Naga merah berapa dalam puisi itu? 6 si bangsa. Bangsat 6, naga merah 2. Ya. Judul dan isi. Misalnya kita buat pola itu, ada 2 kata kunci, ya. 6 dan 2. Ini ketika kita menuju ke sini, ya itu berarti general. Kalau dari sini kita spesifik. Maaf Pak, ada 7 Pak. 7. Nggih. Si bangsat ada 7. Sebenarnya kan lebih banyak, poinnya lebih banyak 5. Ya, general. Nah, kalau kita menggunakan pola general, ketemu 2 kata kunci, ya, berarti dimaknai setiap kehadiran di dalam puisi itu, diposisikan maknanya bangsat itu ngapain saja, itu dibedah. Nah, ketemunya sama si naga merah tadi ngapain? Ketemunya si bangsat itu wacananya, ini kan ada, ini dimaknai sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketemunya sama kata naga merah itu nanti apa? Korelasinya. Jadi hubungan sebab akibat. Yang satu kan ada di judul, yang satu ada di sini. Ini ketika menggunakan pola ini. Jadi spesifik menuju ke dari umum menuju ke spesifik. Nah, kalau misalnya dari sini dulu, ya, naga merah, kemudian dicari di judul, judulnya kesaksian naga merah, berarti naga merah ini menjadi saksi. Nah, dia saksinya ngapain? Masuk ke isinya. Nah, setelah itu dia menyaksikan apa? Ternyata dia menyaksikan si bangsat tadi. Si bangsat ngapain? Akhirnya proses itu menceritakan apa? Ya, menceritakan dari masuk sampai keluar, dari mulut sampai dubur. Nah, ternyata dari sini setelah keluar dari dubur dia masuk kemana? Kita ngomong fisik manusia dulu. Oh, itu. Proses. Iya. Di puisi itu loh, dia masuk kemana? Usus Pak, usus. Keluar, sudah keluar jadi kotoran. Dia masuk kemana? Bait terakhir atau bait kedua sebelum terakhir? Ini melompat ke pelataran surga Pak. Di sini. Kotoran itu keluar, si bangsat itu lalu melompat ke pelataran surga. Masuk ke situ. Iya kan? Min dan plus perkawinan. Iya kan? Itu loh. Tadi kan sampai pengantin tadi loh. Iya. Mencari pasangan. Itu pengantin itu setelah keluar kotoran apa sebelumnya? Setelah. Ya, setelah keluar akhirnya masuk menjelma ke pengantin baru. Berarti ada dalam hubungan persetubuhan manusia. Ya. Nah, dari situ ini menuju ke sini. Nah, ini kita bisa membahas dari, karena ini ngomong soal metabolisme,
Kok metabolisme? Apa ya? Pencernaan. Iya, metabolisme. Kan dari masuk sampai keluar sampai masuk lagi. Nah ini berupa makanan, nah ini berupa sperma. Nggih. Iya kan? Perkawinan itu. Oh, nggih. Nggih. Ya kan begitu. Nah, ini kita ngomong biologi. Sama-sama biologi kan. Nah, ini kan ada lompatan di sini makanan. Ya, ini kan ngomong makanan kan. Dia mengibaratkan makanan kan di sini. Nah, setelah itu menuju ke sini. Sama-sama makanan. Tapi ini kan makanan batin. Ya kan, ini makanan fisik. Nah, ini kalian bahas dari segi biologi ini sudah banyak, panjang. Ya. Maknanya macam-macam. Baru setelah itu nanti dihubungkan ke agama. Ada 2 agama, berarti ada 3. Islam, Kristen. Nah, ini proses begini di dalam Islam disebut apa? Di dalam Kristen disebut apa? Dalam Hindu disebut apa? Nah, sudah panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Cara memaknai ya yang sulit-sulit tadi dimaknai satu-satu dulu katanya. Nah, ini versi. Ini saya membaca sekilas saja kan sekali. Bisa menemukan peta konsep menganalisis puisi itu dengan begini. Ya. Tentu ini butuh jam terbang. Nah, kalian tadi misalnya maksudnya apa? Apa ya? Belum ketemu. Karena belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa memaknai puisi, oh gini, oh peta konsepnya gini, dicatat. Sampai akhirnya ketemulah konsep. Nah, ini bisa menuju pakai general sama spesifik bisa kalian terapkan. Maksudnya itu nyari alurnya, ya. Jadi ini termasuk analisis fisik. Fisik saja akan mendapat makna yang banyak. Belum ngomong soal batinnya, batin nanti menuju ke 3 agama tadi. Tetapi tetap ada hubungannya di fisik. Ya di situ kan tadi ada Kristen itu ada katanya, Hindu ada katanya, nah, itu dihubungkan menuju ke batin. Ya, baru setelah itu setelah ketemu semua makna secara keseluruhan apa, ya, disusun. Jadi seperti itu. Nah, pendekatan untuk menafsirkan puisi seperti yang sudah saya sebut di awal, macam-macam mau dibawa kemana puisi ini bisa. Ya. Nah, ini misalnya kita pakai strukturalisme atau struktural, berarti ngomong fisik saja, ngomong puisinya saja. Kemudian saya ingin semiotik, berarti simbol-simbolnya. Bangsat ini simbolnya apa, bol apa, ini apa, ngomong semiotiknya, ngomong tanda saja. Ya. Hermeneutik apa? Tafsir. Kalian ingin memaknai dengan cara hermeneutik dulu ilmu atau teori yang diterapkan gereja, ya, untuk menafsirkan kitab suci. Tapi lambat laun berkembang untuk memaknai sastra, memaknai kehidupan sosial. Jadi menafsir. Kemudian sosiologis dari unsur sosialnya saja. Kira-kira unsur sosialnya tadi apa? Jadi fokusnya di unsur sosial, nggak ngomong soal puisinya ini. Tapi kalau sosiologi, ya titik tumpunya ini hanya kata kunci, harus menemukan ini titik-titik ini tadi. Nah, fokusnya nanti struktur tetap dibutuhkan, tetapi bukan inti. Ya intinya di hubungan sosialnya. Jadi di situ kalau di sosiologi. Kemudian untuk psikologi sastra ya di psikologinya. Jadi sudut pandangnya misalnya kalau sosiologi jadi itu peristiwa apa? Ya. Di dalam agama ini ada 3 agama ini ada peristiwa besar apa? Nah, itu yang dibahas. Diksi itu hanya batu loncatannya. Tapi kalau struktural, semiotik, hermeneutik itu ngomong puisinya tok. Kemudian itu yang paling banyak dihubungkan dengan unsur realita. Nah, kalau sosiologi, psikologi atau topik-topik yang general atau yang umum itu fisik
hanya menjadi batu loncatan, hanya sedikit kemudian keluarnya yang banyak. Karena ngomong soal tematik, ngomong tema, bisa sosial, religi, politik, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ini cara memaknai puisi. Jika belum, maka saya lanjutkan. Contoh penafsiran singkat ini seperti yang saya beri contoh tadi. Ya, tetapi ini misalnya ini yang ada di dalam puisi itu. Ya, tadi kalau misalnya puisinya alam itu apa sebagai simbol kehidupan. Nah, kalau kesunyian refleksi batin penyair. Nah, kalau puisinya Amutakin apa? Ngomong apa? Satu kata. Itu kan saya menyebut alam dan kesunyian. Nah, Amutakin satu kata apa? Yang mewakili puisinya Amutakin tadi. Satu kata. Manipulasi. Manipulasi. Sebagai, coba dilanjut, manipulasi sebagai intinya itu kebaikan manusia itu ada yang dikotori dulu Pak. Karena lain-lain nanti manipulasi, jadi kebenaran itu tidak utuh. Intinya gitu. Nah, ya berarti kalau misalnya gitu ya kan dengan manipulasi sebagai bentuk bahwa kebenaran itu tidak utuh. Kan gitu tinggal merangkai. Ya, itu versinya Mbak Febi. Kalian bisa menemukan versi-versi menurut kalian masing-masing. Iya. Bisa jadi tafsiran kalian jauh berbeda dengan Febi. Karena pengalaman kalian berbeda. Ya. Misalnya Zen yang suka olahraga, jadi referensinya banyak olahraga. Kira-kira ini apa ya? Oh, berarti ini ada proses ya, bola menggelinding dari mulut sampai ke anus. Misalnya. Nah, itu referensi bisa mempengaruhi itu. Ya. Dan ini akan semakin unik. Ya. Referensi seseorang itu akan memaknai hasilnya akan menjadi semakin kaya. Jadi kayak gitu. Ahmad karena suka otomotif, ya, dilihat dari kacamata otomotif. Ya. Oh, ternyata proses seperti ini juga terjadi di mesin. Ya. Bagaimana tarikan mesin itu bisa enak? Apa yang perlu ditata? Oh, karburator. Ya. Setelah karburator berarti BBM. Nah, setelah BBM agar dia bisa terbakar berarti butuh pengapian. Ya. Menuju pengapian, ya, agar percikannya ini sempurna. Ya. Ini harus diatur berapa besar lubang-lubang yang ada di dalam komponen karburator. Ketika ini sudah lancar, pas, tidak banjir, maka bisa larinya enak. Nah, pembakaran yang sempurna tidak akan mengeluarkan asap. Ya. Proses keluarnya asap seperti tadi, tai tadi, itu. Oh, dibayangkan begitu sama si Ahmad. Karena dia suka otomotif. Oh ya gini. Dimaknai jadi hubungannya ada di luar puisi dihubungkan dengan otomotif. Ya. Melihat domba-domba sama pemain menuni seruling. Nah, ini seperti ketika saya melihat drag race liar. Ya. Domba-domba itu adalah orang-orang yang menonton ketika ada pembalap mau balap. Ya, seruling dibayangkan oleh Ahmad ini sebagai peluit awal berangkat. Nah, akan ketemu pemaknaan yang unik. Ya. Dan ketika gaduk menggadukkan ini, teori menggadukkannya pas, ya orang akan berterima. Ya. Sehingga tidak ada yang namanya ngawurisasi.
Ya. Karena memaknai atau mengapresiasi itu boleh dari segi apapun. Ya. Asalkan ya makna di luar teks bisa dihubungkan dengan yang di dalam teks. Sah. Tapi kalau nggak bisa menyambungkan, jomplangi terlalu nemen, nggak bisa membuat pertemuan simbol luar sama dalam nggak ketemu, ya nanti nggak masuk. Seperti itu. Ya. Tuh bentuk-bentuk yang bisa dilakukan saat kita menganalisis puisi. Nah, pada posisi ini pembaca itu memiliki peran yang penting, ya. Mengapa? Misalnya saat saya tadi mencontohkan 3, Baby, kemudian Zen sama Ahmad, itu sudah ada 3 pemaknaan. Dan saya arahkan tadi kan seperti minat dan ketertarikannya masing-masing. Ya. Sehingga di situ pembaca tadi itu sudah membangun makna, ya. Makna menurut Ahmad ini adalah ngomong soal otomotif. Nah, makna menurut Zen ini adalah puisi yang bisa menggambarkan permainan bola. Ya. Puisi ini menurut Baby mengatakan manipulasi. Nah, akhirnya kan dibangun makna-makna itu. Ya. Makna itu, ya, yang bisa membantu orang nanti memahami puisi itu. Dalam itu apa isi kalian tadi yang dimasukkan di blog. Oh gini toh Mas. Sehingga ada perspektif baru, nggak hanya di itu tadi, di website itu tadi, ya. Versi itu akan muncul. Pak kok jauh dari yang di website itu? Loh, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mempertanggungjawabkan tafsiran kalian. Ya itu tadi, gatuk-gatuk noy itu pas. Ya. Apakah nanti akan dicemooh? Ya kalau melenceng jauh dicemooh. Tapi kalau kalian bisa menjelaskan dengan bukti-bukti yang kuat, ya sah. Nah ini tafsir dapat beragam tetapi tetap berdasarkan teks, makanya ya seperti itu. Nah ini kesalahan umum yang sering terjadi jika menganalisis puisi. Ya, ini. Maksudnya tadi misalnya saya arahkan ke 2 tadi ya. Tetapi saya tidak menghubungkan dengan teks. Nah ini memorisasinya terlalu jauh. Ya. Apa yang saya lakukan tadi untuk Zen dan untuk Ahmad itu kan tetap saya hubungkan. Jadi 2 hal tadi itu bisa dari kacamata semiotik, dari kacamata simbol. Ya. Bola, ini ibarat ini, simbolnya ini. Ya. Kemudian tadi yang masuk ke mulut ini ibarat bahan bakar di kendaraan bermotor. Nah, simbolnya harus ketemu, sehingga nggak lepas dari teks. Kalau nggak bisa menemukan simbol, lah itu kesalahan yang dilakukan paling fatal, makanya nanti kalian pasti akan ditentang di situ. Dan menariknya, ya, dari dulu sastra Indonesia hidup dari pertentangan, dari konflik, menghidupkan sastra Indonesia. Awal-awal Indonesia, sastra Indonesia muncul, perjuangannya apa? Ya, gak boleh nulis. Yang nulis itu sembunyi-sembunyi, semua pakai nama pena. Kalau itu setelah bisa nulis tidak bisa diterbitkan, relanya harus menerbitkan sendiri. Setelah menerbitkan sendiri ketahuan harus dibakar karena ini melawan pemerintah atau rezim. Seperti itu. Tapi perjuangan orang membaca dulu begitu besar. Nah sekarang sudah nggak ada larangan, malah nggak ada yang membaca. Jadi kan kayak gitu. Ini era itu terus bergilir dan berputar. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh memaknai puisi tapi mengabaikan apa yang ada di dalam puisi. Jadi struktur tetap penting. Terus apa? Modal yang paling besar untuk memaknai puisi apa? Sebagai penutup inilah modal terakhirnya. Kepekaan bahasa. Yang pertama, kemudian konteks, ya,
konteks yang seperti saya contohkan tadi, misalnya ke olahraga, ke otomotif, itu konteks. Kalau saya tidak memahami konteks, saya tidak bisa menghubungkan kedua-duanya. Ya, jadi kayak gitu. Dan yang terakhir, pengalaman estetik. Pengalaman estetik yang saya sebutkan, saya berhubungan dengan puisi sudah 25 tahun lebih. Saya kenal kata-kata dalam puisi sudah 25 tahun lebih. Ya. Saya kenal kata-kata di olahraga karena saya mulai merasa badan saya nggak enak kalau nggak olahraga. Ya, saya mulai aktivitas olahraga. Nah, sehingga ketika saya memberi motivasi Zen, saya ada kata-kata olahraga yang bisa saya masukkan. Sehingga logis dan itu bisa diterima oleh Zen. Misalnya, otomotif. Kenapa saya ngomong otomotif? Karena 3 tahun terakhir saya mempelajari otomotif. Ketika tak hubungkan dengan otomotif, itu akhirnya bisa nyambung. Misalnya seperti itu. Ini konteks ya. Nah, dan pengalaman estetik, ya pengalaman estetik seberapa sering kalian baca puisi, memaknai puisi, bersinggungan dengan puisi, seperti itu, membaca puisi, seperti itu. Jadi ini modal yang perlu dimiliki, kepekaan bahasa. Jadi itu ketika kita mau memaknai sebuah puisi, ya. Sekarang untuk oleh-oleh sebelum pulang, ya, carilah analisis puisi dalam bentuk satu, ya, esai bebas, 2 artikel ilmiah, di-download sekarang. Nanti dikonfirmasi, Pak seperti ini, ya, Pak seperti ini, ya, baru nanti bisa pulang. Harus ketemu dulu. Nanti sebagai bahan bacaan saat slow. Ketika mau cari artikel, ketik Google Scholar. Jangan hanya di Google. Kalau di Google saja itu antah berantah nanti kalian. Kalau mencari artikel ilmiah, ketik Google Scholar atau Google Cendekia, nah itu diklik. Nah itu isinya nanti artikel dan buku top. Sudah ketemu? Sudah. Dua-duanya? Hah? Di Google. Ya, maksudnya ketemunya itu sudah dua-duanya, yang bebas sama yang baru satu. Ilmiah. Semua sudah? Sudah. Yang cowok-cowok sudah? Ketik Google Scholar. Baru ketik analisis puisi. Sudah buat rumah di Google Scholar? Ya, kamu daftar dulu. Ya, yang nggak penting nggak bisa diisi apa-apa. Ya, jabatan kalian sebagai mahasiswa Universitas Islam Majapahit. Itu kalian nanti di situ kalian buat akun ya. Nanti biar punya rumah untuk artikel ilmiahnya. Nanti tambah semester nanti pasti ada tugas buat artikel ilmiah. Sehingga kalian nggak perlu kehilangan jejak. Ketika sudah publish di jurnal ilmiah, otomatis nanti akan masuk ke situ. Kalau sudah kalian buatkan rumahnya. Baby sudah buat rumahnya, sudah. Di Google Scholar. Sudah login, tapi cuma login saja. Ya, cuma login saja. Iya, di bagian pertama saya membuka. Nah itu kalian tinggal klik ya, diedit, masukkan foto kalian, isi. Yang kuat itu pakai email institusi. Kalian kan punya email dari Unim toh?
nim at ya, nim kalian biasanya ya, nim@unim.ac.id. Yang kata depan itu nomor nim kalian. Coba. Kalau di e-learning itu loh deh. Akun di e-learning kalian itu kan ada emailnya ya. Nah itu ya, itu email kalian. Coba kalian login, masukkan email kalian ke Gmail pakai nim itu, sehingga email kalian itu ada di HP. Nah itu nanti kalau pakai email institusi itu verifikasinya itu langsung centang biru, terverifikasi. Tapi kalau Gmail nggak bisa terverifikasi. Jadi masukkan nanti email unim kalian, hingga nanti di Google Scholar itu tercentang gini, terverifikasi. Ini di bagian untuk email untuk verifikasi isi Email unim. Isi email unim. Pelan-pelan aja, kalau nanti belum ketemu nanti ambil dicari ya. Kalau di e-learning kalian itu loh ada email kalian kok. Iya. Jangan lupa ya absen di e-learning, absen kalian di e-learning soalnya. Oke, cukup itu dulu. Ya sudah ketemu ya cowok artikel ilmiah saja untuk belajar ya. Sudah ya. Oke, itu nanti dibaca sebelum pulang, dibaca sambil ngobrol-ngobrol ya. Oh kayak gini toh maksudnya buat analisis. Itu yang pakai teori. Nanti kalau kalian melihat esai puisi ya, baru oh kayak gini toh yang santai. Yang santai itu bisa dikirim di online ya, website, kirim di koran, itu gitu. Tapi kalau ngirim jurnal ilmiah bentuknya artikel begitu. Di dua bentuk. Kalian nanti harus bisa nulis dua-duanya. Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.